kalian hari ini? Baik. Sehat. Kalau kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, kalau kalian cek dulu pakaian apakah sudah rapi, ya. Kemudian cek juga bawah meja, bawah kursinya, apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang dulu. Sudah? Sudah rapi? Sudah bersih? Oke. Kita lanjutkan dengan berdoa. Rapi, tolong tinggi doanya. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang ibu kehadirannya dulu ya. Yang namanya dipanggil, angkat tangannya ya. Dila, ya hadir. Elisa, Aisyah Fadila, ada dua orang dari ya. Oke, sebelumnya Ibu akan mereview ya materi kita pada pertemuan sebelumnya ya. Ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Materi apa? Ketenagakerjaan dulu. Iya, ketenagakerjaannya. Adakah yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Apa pengertian dari ketenagakerjaan? Silakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal tentang tenaga kerja pada waktu sebelum, sesaat ataupun sesudah masa kerja. Iya, kalau sebelum masa kerja itu contohnya pemagangan ya. Kalau dia selama masa kerja itu contohnya pengupahan. Nah, kalau setelah masa kerja itu contohnya pemberian pensiun ya. Nah, ada juga materinya yang menyangkut tentang masalah ketenagakerjaan ya. Apa saja yang merupakan masalah dari ketenagakerjaan? Adakah yang masih ingat? Ya Bu, Iya, lalu silakan. tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Iya, tingkat pengangguran yang tinggi dan angkatan kerja yang tinggi dia. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan ya. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah dan penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Iya. Ada lagi masih yang bisa menambahi? Saya Bu, Oke, silakan Bu. yaitu tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Oh iya, oke. Ya, silakan kasih posisi ketiga. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, adakah kaitan ya? Hari ini kan materi kita mengenai pengangguran. Adakah kaitan antara pengangguran dengan ketenagakerjaan? Ya, ada. Iya. Karena adanya hubungan ketenagakerjaan dengan pengangguran yang tinggi. Adanya hubungan ketenagakerjaan dengan pengangguran yang tinggi. Iya. Masalah ini ya, masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah pengangguran yang tinggi. Ya. Dalam ketenagakerjaan ada yang dikenal dengan juga istilah angkatan kerja. Ada yang masih ingat yang dimaksud dengan angkatan kerja? Saya bukti ya, silakan. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Iya, ya. Jadi dalam ketenagakerjaan silakan dulu. Jadi dalam ketenagakerjaan ada istilah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja yang semakin banyak jika tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan ya, maka akan menimbulkan pengangguran yang semakin tinggi. Ya.
Jadi ketenaga kerjaan dengan pengangguran itu saling berkaitan. Ya, oke. Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan ya dapat mampu menemukan pengertian pengangguran, mampu membedakan jenis-jenis pengangguran, mampu menganalisis dampak pengangguran, mampu menganalisis cara mengatasi pengangguran, mampu menyajikan hasil analisis masalah pengangguran dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya dengan pembuatan proposal usaha melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan membuat proyek proposal usaha. Ya. Materi kita pada hari ini adalah mengenai pengangguran. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, ibu bertanya dulu. Ya, apakah yang tahu yang dimaksud dengan pengangguran? Itu silakan terus. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang merintis usaha baru. Iya, benar. Ya, kasih tos untuk itu yang dimaksud dengan pengangguran, benar ya? Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, ataupun sedang mempersiapkan usaha baru. Ya. Jenis-jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya ada 4. Ya. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklis. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran friksional. Dan yang keempat, pengangguran musiman. Ya, kita bahas satu-satu. Ya. Mengenai pengangguran konjungtur atau siklis, itu adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Ini seperti pada masa pandemi ya nak. Nah, pada masa pandemi itu perekonomian kita menurun ya. Oke, pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat itu menurun. Akibatnya, barang menumpuk di gudang. Perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga menghentikan kegiatan produksinya karena barang-barang tidak laku di pasar. Oleh karena itu, kapasitas produksi dikurangi atau bahkan produksi dihentikan. Akibatnya, sebagian buruh diberhentikan. Yang terjadi PHK massal. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Boleh minta tolong dibacakan. Siapa yang berkatnya? Ya, silakan bacakan dulu ya. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebagai contoh, adanya peralihan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian menjadi tenaga kerja di sektor industri membutuhkan penyesuaian, sehingga tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian harus lebih dahulu dididik. Iya, ya. Jadi pengangguran struktural itu terjadi karena ada perubahan struktur. Misalkan dari struktur agraris berubah menjadi sektor industri ya, sektor agraris berubah ke sektor industri yang mulanya banyak petani ya. Kemudian setelah berubah ke sektor industri, maka yang dibutuhkan adalah buruh pabrik ya, tentunya harus ada penyesuaian. Mereka harus diadakan pelatihan dulu ya atau pendidikan agar mereka bisa karena harus beradaptasi dengan kegiatan yang baru ya, dari petani menjadi buruh pabrik ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pengangguran friksional ya. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Umumnya pemberi kerja selalu mengharapkan kualitas yang tinggi dari calon pencari kerja ya, yang sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Nah, di sisi lain, pelamar biasanya menginginkan pekerjaan yang dapat memberikan fasilitas terbaik ya. Pelamar juga membutuhkan waktu untuk memutuskan pilihan ya. Ya, ini karena sulitnya mempertemukan antara pemberi kerja dengan pelamar kerja. Yang keempat adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim satu yang ke musim yang lainnya. Contohnya di sektor pertanian, umumnya setelah habis panen sampai
pekerja. Nah, itu disebut dengan pengangguran musiman. Oke. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Silakan kalian simak baik-baik ya. Dan ini adalah satu dari jutaan penganggur di Jawa Barat yang jumlahnya terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada bulan November ini, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,31% dengan jumlah 2,13 juta jiwa. Jumlah itu merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Dari 27 kota kabupaten yang terdapat di Jawa Barat, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor dengan angka di atas 10% dari jumlah warganya. Sementara tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, dan Majalengka yang angkanya di bawah 5% dari jumlah penduduknya. Video yang sudah kalian lihat ya, kira-kira apa yang dibahas pada video tersebut? Adakah kalian yang bisa menjelaskan? Dari paparan video tersebut yaitu mengenai provinsi pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu berada di daerah Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten. Iya, bagus. Silakan Ibu ya. Terima kasih. Akan masih close. Provinsi yang pengangguran paling tertinggi yang pertama mana? Jawa Barat. Yang kedua? Riau. Riau. Yang ketiga? Banten. Yang keempat? DKI Jakarta. Ya. Kemudian apalagi yang ada di dalam video itu? Apalagi yang bisa kalian sampaikan mengenai video tersebut? Iya, oke, pena. Mengenai video tersebut, faktor yang menyebabkan tingginya pengangguran yang ada di Jawa Barat yaitu yang pertama, lapangan kerjanya sedikit sedangkan angkatan kerjanya banyak. Dan yang kedua, kurangnya informasi pekerjaan di suatu tempat sehingga pencari kerja tidak tahu di daerah tertentu ada lapangan pekerjaan. Iya, oke. Bagus. Betul, ya. Silakan tepuk tangannya juga. Nah, adakah lagi yang lain yang dibahas dalam video tersebut yang bisa kalian sampaikan? Oke, silakan Elisa. Mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat untuk mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama memperluas informasi pekerjaan, dan yang kedua berwirausaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya, yang pertama apa tadi? Memperluas lapangan Informasi pekerjaan. Kemudian yang kedua berwirausaha bisa membuka lapangan pekerjaan. oke, silakan kasih plus dulu. Ya, itu yang sudah dibahas di dalam video tersebut, ya. Oke. Adakah lagi yang lain yang bisa disampaikan mengenai video tersebut? Sudah? Sudah. Oke. Video tersebut sebagai acuan ya sama kalian nanti untuk mengerjakan apa namanya itu project yang akan kalian kerjakan, itu membuat proposal usaha ya. Oke. Nah, sekarang kalian silakan membentuk kelompok seperti yang telah dibagi sebelumnya. Sudah berada pada kelompok masing-masing? Sudah. Saya akan membagikan HP dulu ya. Selanjutnya kalian akan diberikan tugas PJBL, yaitu ya kalian ditugaskan untuk membuat proyek proposal usaha, ya proyek proposal usaha. Nah, kalian boleh bebas memilih proyek usaha, proposal usaha apa yang akan kalian buat, ya. Sistematika proposal tersebut kalian tuliskan di LKPD, kemudian kalian tuangkan di proposal usaha yang kalian buat tersebut, ya. Oke, baca petunjuk pengerjaan proyeknya. Silakan mulai dari sekarang. Kemudian, bentar ya, batas waktu pengerjaannya itu selama 30 menit, ya. Setelah 30 menit, kalian nanti akan mempresentasikannya ke depan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan dimulai mengerjakan.
Sudah selesai. Sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai proposal usaha. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lili Panjaitan. Nama saya Yani. Nama saya Elisa Asrati. Nama saya Rian, nama saya Raffi Afandi. Adapun proposal usaha yang kami pilih yaitu mengenai usaha burger. Adapun latar belakangnya, di zaman modern dan teknologi serba canggih sekarang ini, orang-orang lebih memperhatikan makanan dan jajanan yang sedang terkenal, dicuri oleh banyak orang, dan tentunya memperhatikan kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami tertarik mengembangkan usaha burger, salah satu makanan favorit banyak orang yang hampir dapat ditemui di setiap tempat dan di setiap daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa burger adalah makanan yang sangat enak dan lezat, meski memiliki banyak penggemar. Mengingat potensial keuntungan yang bisa diraih cukup besar. Dari alasan itulah kami ingin mengembangkan usaha burger ini yang dapat diberi nama Burger Berkah. Dengan harapan usaha ini dapat menjadi berkah dan manfaat bagi banyak orang, serta dapat menarik minat banyak orang. Adapun tujuan usahanya yaitu melakukan bisnis usaha burger ini antara lain, yang pertama dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen, dapat meraih keuntungan yang besar dalam usaha ini, dan dapat mempopulerkan lagi di dunia burger. Adapun profil usaha dari usaha bisnis burger kami yaitu nama usahanya Burger Berkah, jenis usaha itu. Adapun profil usaha dari usaha bisnis burger yaitu nama usaha Burger Berkah, jenis usaha kuliner, produk burger, alamat usaha dalam bentuk setomo tinggi. Adapun strategi harganya yaitu kami menggunakan strategi yang kami sebut Unique Price. Jadi kami memberikan harga yang terjangkau bagi para pembeli untuk menarik minat pelanggan. Setelah itu, kami menaikkannya perlahan-lahan, tapi menambah keunikan ataupun bahan pada burger yang akan dijual. Strategi pemasarannya yaitu ada beberapa strategi yang kami lakukan dalam pemasaran ini. 1. Promosi dari pelanggan ke pelanggan, promosi dari media sosial, promosi dari spanduk atau iklan, promosi dengan menjelaskan kelebihan burger berkah ini. Adapun gambaran produk kami yaitu Burger Berkah ini berbeda dengan produk-produk penjualan burger yang lainnya. Kami selalu mengembangkan inovasi dan kreatif setiap hari untuk menarik minat masyarakat untuk membeli. Gambaran penjual, di dalam penjualan ini kami melakukan penjualan di tempat-tempat strategis di sekitar wilayah sekolah terdekat dan bimbingan belajar terdekat. Selain itu, kami juga ingin menggunakan strategi-strategi penjualan yang diharapkan dapat menarik minat pembeli. Harapan besar dari kami tentu saja usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sukses. Kelebihan dari Burger Berkah ini diantaranya sebagai berikut: mempunyai ciri khas dan rasa yang unik, lezat dan sedap untuk disantap dan berbeda dengan burger-burger lainnya. Tempat yang strategis, harga yang terjangkau, khusus bagi para pelajar. Kekurangan dari membuka usaha Burger Berkah ini adalah sebagai berikut. Tempat tidak bersih karena dilewati oleh kendaraan umum. Tidak cocok buat orang-orang yang tidak suka daging burger ataupun burgernya. Bahan yang bagus sulit didapat. Peluang, setiap usaha atau bisnis pasti mencari peluang. Maka dari itu, kami pun menganalisis peluang yang bisa kami manfaatkan. Adapun peluang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Digemari hampir seluruh pelajar di sekitar area penjual. 2. Ciri khas dari menu yang disajikan.
ancaman. Dalam perjalanan sebuah usaha, kita harus siap dengan hal-hal yang tidak terduga. Hal tersebut bisa saja berupa ancaman. Usaha burger ini mempunyai ancaman tersendiri. Berikut ini ancaman dari didirikannya usaha burger berkah. 1. Banyak saingan yang terdapat di dalam sekolah ataupun sekitar sekolah. 2. Harga bahan-bahan yang bisa saja melonjak naik yang menyebabkan harga burger naik dan akhirnya kehilangan pembeli. Biaya tetap, kompor dan tabung gas Rp260.000, saus Rp10.000, spanduk atau iklan Rp20.000, sewa kursi Rp50.000, jumlah Rp340.000. Biaya variabel, burger Rp5.000 kali nampak Rp30.000, mentega Rp15.000, sayur-sayuran Rp25.000, saus Rp35.000, kentang Rp70.000, jumlah Rp175.000. Total biaya tetap tambah biaya variabel Rp515.000. Estimasi harga. Diperkirakan setiap hari dapat menjual 30 burger dan 30 kentang. Dengan demikian selama seminggu 6 hari dari Senin sampai Sabtu yang terjual diperkirakan burger 30 kali 6 sama dengan 180, kentang 30 kali 6 sama dengan 180. Pendapatan kotor selama seminggu yaitu burger 180 kali 5.000 sama dengan 900.000. Kentang 180 kali 5.000 sama dengan 900.000. Pendapatan bersih selama seminggu sama dengan pendapatan kotor dikurang pengeluaran sama dengan 1.800.000 dikurang 175.000 sama dengan 1.625.000. Analisis titik impas. Dalam menghitung analisis titik impas ini, kita terlebih dahulu menentukan beberapa jumlah. Investasi awal sama dengan jumlah biaya tetap tambah jumlah biaya total variabel. 340.000 ditambah 175.000 sama dengan 515.000. Setelah diketahui biaya jumlah total nilai investasi awal kita, selanjutnya kita menentukan pendapatan bersih kita setiap seminggunya, yakni 1.625.000. Dengan demikian titik balik modal kita DEP akan terjadi pada minggu ke-7 jika pendapatan kita per minggunya yaitu 1.625.000. Sumber dana investasi. Kebutuhan dana dalam membangun usaha ini berasal dari sponsor. Demikianlah proposal ini kami buat. Semoga proposal ini diterima dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Semoga saja proposal yang kami buat ini mendapat sambutan baik dari masyarakat karena ini adalah awal dari usaha kami. Dengan berakhirnya proposal ini, kami berharap dapat segera merintis bisnis ini untuk mencapai kesuksesan seperti yang kami harapkan. Kritik dan saran sangat diharapkan dari proposal ini karena proposal ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena itu demi kesempurnaan proposal ini sangat diperlukan baik titik kritik maupun saran. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Retno dari kelompok 3. Dalam presentasi kalian tadi ada yang menyebutkan tentang titik impas. Apa sih yang dimaksud dengan titik impas itu? Bukan saya menjawabnya. Titik impas adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan semua persis dengan total biaya bersih. Ada Mas, terima. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Sudah? Ada lagi? Tidak ada. Demikianlah presentasi kami mengenai protokol usaha yang kami pilih. Jika ada kesalahan dalam tutur kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan kasih closing.
sekarang kita mau ambil kesimpulannya. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Oke, Lewi, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pengangguran merupakan salah satu masalah strategis di sektor perekonomian. Besar kecilnya pengangguran dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadaan dan situasi ekonomi, inflasi dan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Adapun salah satu cara untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan membuka usaha atau wirausaha. Dengan berwirausaha, kita dapat membuka lapangan pekerjaan dan untuk mengurangi angka pengangguran. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah? Ya, oke. Jadi tadi terakhir sudah ditanya oleh Lewi, teman kalian sudah memberikan kesimpulan atas materi kita pada hari ini, ya, yang mana dia juga mengatakan bahwa berwirausaha itu sudah berwirausaha itu dapat menciptakan lapangan kerja, ya, baik bagi diri sendiri juga untuk orang lain. Ya. Nah, selain itu kesimpulan kita pada hari ini mengenai cara mengatasi pengangguran. Oke. Ya, cara mengatasi pengangguran selain dari yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Ya, kemudian yang ketiga, mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Yang keempat, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan ekonomi informal. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Oke, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan post test. Ya, untuk itu silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan post test. Silakan kalian jawab. Ya. Oke, silakan Ibu. Silakan hasilnya dikumpulkan. Estafet ke depan. Oke, Ibu akan membaca sedikit untuk mau bertanya bersama kalian. Apakah kalian sudah memahami materi kita pada hari ini mengenai pengangguran? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana kesan yang kalian rasakan? Apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Kalau begitu ya, karena oke, sekarang Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita minggu depan, ya. Jadi minggu depan kalian akan ulangan harian, ya. Ulangan harian mengenai ketenaga kerjaan, pengangguran, ya. Nah, silakan kalian persiapkan diri kalian masing-masing, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Oke, nah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua, ya. Oke, selamat pagi semuanya. Bye.